Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi masih tentang domir kalau disandarkan kepada fiil ya. Sekarang di sini adalah isnadul madhi an-naqis, yaitu penyandaran fiil madhi naqis ila dhamair raf'i al-barizati, kepada dhamir rafa al-barizah. Kita ingin tahu bagaimana perubahan eh, fiil-fiil madhi naqis ini ketika dia disandarkan kepada dhamir-dhamir rafa al-barizah. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dulu contohnya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nah, di sini yang nomor satu ini ada dua fiil yang hampir sama bentuknya ya. Khasyitu Rabbi. Nah, saya takut kepada Tuhanku. Nah, kata khasyitu ini akan asalnya adalah khosya ya. Khosya. Nah, yang bersambung dengan tu. Ya, tu ini adalah termasuk dhamir rafa mutaharrik. Nah, di sini dia hurufnya tetap ya, hanya saja dia mabni sukun karena bersambung dengan ta. Ya, sama seperti fiil pada umumnya ya. Jadi hurufnya tetap tidak ada pengurangan atau tidak ada yang dibuang. Nah, asal katanya adalah khosya. Begitu juga pada kata khosyinah, kami takut. Khosya, keduanya takut. Khosyinah, perempuan itu takut. Kemudian khosyu, nah, mereka takut. Itu. Nah, di sini tidak ada perubahan ya pada kata khosyina, khosya, khosyinah. Hanya saja pada kata khosyu, ketika dia disambungkan dengan wawul jamaah, fiil khosya ini huruf ilatnya dibuang ya, huruf ilatnya yaitu ya dibuang. Kemudian huruf shinnya didomahkan mengikuti irama dari huruf wawu, karena huruf wawu ini seirama dengan domah ya, sehingga dibaca khosyu kan, seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, rodiyah. Ini asalnya rodiyah disambung dengan tu menjadi roditu. Ya, di sini tidak ada yang dibuang. Raditu binasibi. Ya, saya ridho dengan nasib saya atau dengan bagian saya gitu. Radina, radiyah, radina, radu. Ya, samalah dengan khosyitu ya. Jadi tempatnya berubah itu hanya di sini. Ketika masuk wawu al-jamaah. Jadi huruf ilatnya dibuang. Itu selain dari ini maka semuanya sama ya. Ketika dia dimasuki tu, dimasuki na, kemudian aliful isnain, kemudian ya muannatsatil mukhatabah, ini tidak ada perubahan sama sekali. Berubahnya itu adalah ketika dia dimasuki oleh wawul jamaah. Itu artinya huruf ilatnya di sini dibuang. Ya, huruf ilatnya yang terakhir itu kan asalnya rodia ya, ada huruf ya di situ. Nah, di sini tidak kelihatan huruf ya. Jadi tidak kita bilang rodiu ya, tidak kita bilang rodiu tapi rodu. Begitu ya. Nah, jadi perubahannya hanya pada yang terakhir ini saja. Selanjutnya kita akan lihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini juga terdiri dari bentuk fiil yang hampir sama, yaitu sarwa dengan nahwa ya. Sarwa dengan nahwa. Ya, Pak, kita baca sarutu bijiddi. Nah, ini kata sarwa itu tetap ya, sin ra waw, huruf aslinya tetap walaupun dia di sini disambung dengan tu atau dhamir rafa mutaharrik, tidak ada perubahan. Begitu juga pada timbangan ketika dia masuk na menjadi saruna. Kemudian masuk aliful isnain menjadi sarwa, masuk nun niswah menjadi saruna. Kemudian saru, ini dibaca saru kalau yang terakhir ini ya, karena di sini adalah masuk wawu al-jamaah, wawul jamaah itu dibaca saru. Ya, kalau di sini huruf wawunya yang hilang ya. Huruf wawunya itu diidghamkan kepada wawul jamaahnya di sini, sehingga hanya ditulis satu wawu saja hingga dibaca saru. Gitu. Jadi perubahannya juga terjadi pada ini saja ya, pada ketika dia bertemu dengan wawul jamaah. Maka sama dengan contoh yang kedua, nahutu bi tijarati.
Nahuna, nahwa, nahuna, nahu. Nah, di sini perubahannya hanya sedikit saja. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh, nomor 3. Contoh nomor 3 ini juga ada 2, yaitu da'autu dengan alautu, ya. Da'autu ini kan asalnya, eee, da'a ya, asalnya di sini adalah da'a. Kemudian kalau alautu ini asalnya adalah ala, itu ya. Di situ, ada huruf alif yang ketika bersambung itu dirubah menjadi huruf wawu. Kenapa wawu? Karena bentuk fi'il mudhari'nya kan wawu ya. Kalau da'a itu menjadi yada'u. Kalau ala itu menjadi ya'lu. Nah, gitu. Jadi di situ perubahannya ketika mudhari' itu adalah huruf alifnya diganti wawu, sehingga ketika disambung dengan tu atau dhamir rafa' mutaharrik di sini, maka huruf wawunya, huruf alifnya tadinya kan da'a begini kan. Ini kan da'a, sehingga tidak dibaca da'atu, tetapi huruf alifnya ini dirubah ke bentuk aslinya yaitu wawu. Dari mana kita tahu bentuk aslinya wawu? Karena kalau kita rubah menjadi fi'il mudhari, ini fi'il mudhari'nya adalah yada'u. Ala ini fi'il mudhari'nya ya'lu. Sehingga di situ kelihatan bahwa huruf aslinya itu adalah wawu. Sehingga ketika disambung dengan tu, di sini menjadi da'autu. Ya, alautu. Jadi da'a ditambah tu menjadi da'autu, bukan da'atu. Ala ditambah tu menjadi alautu, bukan alatu, ya. Jadi di situ dirubah alifnya menjadi wawu lah, kira-kira seperti itu. Nah, berarti di sini kalau fi'il da'a, fi'il nakis da'a dan ala itu kalau bersambung dengan tu atau dhamir rafa' mutaharrik, maka huruf alifnya itu dibalik menjadi huruf wawu. Nah, begitu juga pada contoh berikutnya, da'auna, da'awa, da'auna, da'au, ya tetap semuanya sama ya. Begitu juga alauna, alawa, alauna, alau, ya sama semua ya. Baik, kemudian mari kita lihat contoh nomor 4 ya, contoh nomor 4, yaitu madaitu fi thariqi. Ya, saya melewati jalanku. Nah, madaitu ini kan asalnya madho ya. Asalnya madho. Kemudian qadaitu ini asalnya adalah qadha. Ya, qadha. Di situ ada huruf ilat berupa ya ya. Makanya ketika disambung dengan tu, huruf ya-nya ini dibaca menjadi madaitu atau qadaitu. Ya, qadaitu ini saya melaksanakan agamaku, artinya perintah agamanya gitu. Nah ini, ditampilkan huruf ya-nya yang sukun ini di semua keadaan kecuali di waktu bertemu dengan wawu al-jamaah ya. Kita lihat ini madhaina masih ada ya-nya ya. Kemudian madhaya masih ada ya-nya ketika bersambung dengan aliful isnain. Madhaina juga masih ada ya-nya ketika bersambung dengan yaul muannatsatil mukhatabah. Nah, ketika dia bersambung dengan wawu jamaah ini baru dia huruf ya-nya itu dibuang menjadi madau. Nah, tidak kita bilang madoyu, tapi madau langsung. Maka huruf ya-nya di sini dibuang ketika dia bertemu dengan wawul jamaah. Sama dengan qadaitu, qadaina, qadaya, qadaina, qadau. Ya, kita tidak bilang qadayu. Jadi huruf ya-nya di sini dibuang, langsung disambung dengan wawul jamaah, qadau. Seperti itu. Nah, berarti di sini fiil madho dan qadha artinya fiil-fiil yang huruf terakhirnya itu adalah huruf illat iya, maka tidak berubah ketika masuk dhamir tu, na, alif isnain atau ya muannatsatil mukhatabah, tetapi dia berubahnya itu ketika masuk dhamir wawul jamaah ya. Itu di situ huruf illatnya berupa ya itu dibuang. Sehingga kita langsung bilang madau atau qadau. Kita tidak mengatakan madoyu atau qadoyu, tidak. Tapi huruf ya-nya dibuang, langsung mengatakan madau dan qadau. Nah, semua bentuk fiil yang mudhari'nya seperti kata madha dan qadha ini kan madha ini mudhari'nya yaqdi ya. Berarti di situ ada huruf ya di akhirnya, bukan alif ya. Yang jelas yang huruf ilatnya itu terdiri dari ya, maka tidak ada perubahan ketika masuk dhamir tu, na,
alif isnain, ya muannatsatil mukhatabah, tetapi baru ada perubahan ketika bersambungan dengan wawul jamaah. Ya rata-ratanya seperti itu memang kalau fi'il nakis ya. Selanjutnya yang kelima, istada'aitu sahibi. Nah, istada'aitu ini kan asalnya itu istada'a. Istada'a. Ya. Di situ asalnya adalah istada'a. Berarti di sini huruf istada'a itu dirubah ketika bertemu dengan tu itu menjadi huruf ya, ya hampir samalah dengan madaitu ini. Istada'a sama dengan i'tala. Kalau disambung menjadi i'talaitu, disambung dengan tu menjadi i'talaitu. Nah, di sini diperjelas ada huruf ya, ya yang merupakan huruf illat dari kata istada'a atau i'tala. Nah, begitu juga pada ketika dia masuk dhamir baris berupa na menjadi istada'aina, di sini tetap ya ya. I'talaina, di sini juga tetap masih ya. Pada kata istada'aya ketika masuk aliful isnain juga tetap ya. Istada'aya, huruf ya-nya masih ada. I'talaya, huruf ya-nya juga masih ada. Begitu juga ketika masuk ya muannatsatil mukhatabah ya. I'talaina, masih ada ya-nya. Istada'aina. Nah, ketika dia bersambung dengan wawul jamaah, maka huruf ya-nya dibuang menjadi istada'au. Kita tidak bilang istada'ayu, tetapi istada'au atau i'talau. Kita tidak mengatakan i'talayu. Jadi huruf ya-nya dibuang. Nah, kata istada'a di sini huruf illatnya masih tetap ketika bersambung dengan tu, na, aliful isnain atau yaul muannatsatil mukhatabah. Tetapi huruf illatnya dibuang ketika bersambung dengan wawul jamaah. Inilah kondisi dari fiil-fiil madi naqis ketika bersambung dengan dhamir rofa al-barizah ya. Untuk lebih jelasnya mari kita baca pembahasan. Al-bahsu pembahasan. Kullu misalin minal amsilatis sabiqati yashtamilu ala fi'li madhi naqis. Semua contoh-contoh tadi itu adalah contoh dari fi'il madhi naqis. Wa qad usnidat al-af'alu fiha ila ta'il fa'ili wa na wa alifil isnaini wa nunin niswati wa wawil jama'ati. Tiap-tiap fi'il tadi itu disandarkan kepada ta' fa'il atau dhamir rafa' mutaharrik ya, kepada na, alif isnain, nunun niswah, dan wawul jamaah. Artinya disambungkannya dengan dhamir-dhamir ini. Wa bita'ammulil af'ali, kalau kita perhatikan fiil-fiilnya itu, naro annal fi'laini, kita bisa melihat bahwasanya dua fiil yaitu khosya dan radhiya, akhiruhuma ya'un. Huruf terakhirnya adalah ya ini. Khosya dan radhiya ini huruf terakhirnya adalah ya. Yang mana ya ini juga salah satu daripada huruf illat. Wa annal fi'laini sarwa wa nahwa akhiruhuma wawun. Sedangkan fi'il sarwa dan nahwa ini adalah akhirnya itu adalah huruf wawu. Ya, sarwa ini wawu, nahwa ini juga wawu. Wa annal fi'laini, lalu dua fi'il yaitu da'a wa ala, da'a wa ala. Nah, salasayani adalah fiil 3 huruf, aslu alifihima wawun. Asal dari alifnya ini adalah wawu. Ya sebenarnya ini asalnya adalah da'awa. Ini juga alawa. Dari mana kita tahu? Lihat fiil mudhari'nya. Da'a ini fiil mudhari'nya adalah yada'u gitu ya, bukan yada'a atau yada'i, tapi yada'u. Begitu juga ala, fiil mudhari'nya adalah ya'lu, bukan ya'la atau ya'li gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa asal huruf alifnya itu adalah huruf wawu. Li'annaha wawun fi mudhari'ihima, karena dia adalah huruf wawu pada saat dibikin menjadi mudhari. Nah, ini dia, yada'u dan ya'lu. Wa annal fi'laini madha wa qadha, sedangkan dua fi'il berikutnya yaitu fi'il madha dan fi'il qadha sulusayani, itu adalah dua fi'il sulasi atau dua fi'il yang 3 huruf, aslu alifihima ya'un. Yang asal huruf alifnya ini adalah ya nih. Madha ini huruf alifnya ini asalnya adalah ya. Ya, madha dan qadha.
Li'annaha ya'un fi mudhari'ihima, karena kalau kita rubah menjadi fi'il mudhari' maka dia berubah jadi ya, yaitu yamdi dan yaqdi. Nah, wa annal fi'laini istada'a wa i'tala, dan dua fi'il yaitu istada'a dan i'tala tazidu ahrufu kulli minhuma ala salasa. Ini adalah fi'il-fi'il yang hurufnya itu lebih dari 3. Ya, istada'ah dengan i'tala. Itu huruf-huruf fi'il yang hurufnya itu lebih dari 3 ya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza raja'nal ana, dan kalau sekarang kita kembali ilal amsilati, kepada contoh-contoh tadi, lima arifati ma hadasa fiha, untuk mengetahui apa yang terjadi padanya, minat taghyiri, daripada perubahan, ba'da isnadiha ila dhamir rafi al barizah, setelah dia disandarkan dengan dhamir rafa al barizah, ra'aina, kita akan melihat annal af'alah al mu'tallata al akhirah, bahwasanya fiil-fiil yang mu'tal akhir, idza usnidat ila wawil jamaah, kalau dia disandarkan kepada wawu jamaah, huzifa minha harful illati, maka huruf illatnya dibuang. Wa baqiyat al-fathah qoblal wawi, dan tersisa fathah sebelum wawu. Fil mu'talli bil alifi, pada fi'il mu'tal dengan alif. Wa dhamma, dan didommahkan ma qablaha fi ghairiha, sebelumnya, sebelum wawu jamaah itu, di selain alif ini. Kama yusyahidu fi amsilatil qismil khamis, sebagaimana bisa dilihat pada contoh-contoh bagian ke-5. Mari kita lihat ya. Jadi fiil-fiil naqis ini kalau ditambah dengan wawul jamaah, maka dia itu apa namanya? Berubah ya. Dia itu berubah, huruf illatnya dibuang, ini kan. Khosya ditambah wawul jamaah menjadi khosyu, huruf illatnya yaitu ya dibuang. Begitu juga rodiya jadi rodu. Sarwa, ini kan huruf illatnya wawu, jadi saru ya, dibuang huruf illatnya itu. Ini huruf wawu yang di sini adalah wawul jamaah ya. Nah di sini kalau apa namanya, huruf illatnya itu berupa iya atau wawu, gitu seperti contoh ini, maka di sini ketika dia digabungkan dengan wawul jamaah, sebelum wawu ini dia dhammah, ini kan khosyu, rodu, saru, nahu. Nah, gitu kan. Jadi sebelum huruf wawu jamaah itu dia dhammah kalau fiil madinya itu huruf ilatnya ya atau wawu. Begitu ya. Tapi bagaimana kalau huruf ilatnya itu adalah selain wawu ya? Nah, mari kita perhatikan di sini. Da'au. Nah, kalau di sini sebelumnya itu fathah, alau fathah. Ini alif sebenarnya kan. Alif fiil madinya itu da'a, huruf alif. Maka dia menjadi alau. Madau. Begitu juga kata madau. Qadau. Sama ya. Jadi kalau fiil madinya itu alif, maka sebelum wawul jamaah itu difathahkan. Kalau fiil madinya itu huruf illatnya ketika fiil madi itu adalah alif, kan seperti da'a dengan ala, itu kan huruf alif ya ketika madinya. Ketika disambung baru dia berubah jadi wawu. Tetapi ketika dia dimasuki oleh wawul jamaah, maka ini hurufnya itu tetap fathah sebelum itu. Sama dengan maudau, ya, maudau dengan qadau. Begitu juga istada'au dengan i'talau ya. Jadi benar ya penjelasan tadi. Kita lanjutkan. Wa idza raja'na al-ana ila al-amsilati li ma'rifati ma hadasa fiha min at-taghyiri ba'da isnadiha ila dhama'ir ar-raf'i al-barizati, ra'ayna anna al-af'al al-mu'talat al-akhir idza usnidat ila wawil jamaah huzifa minha harful illati wa baqiyat al-fathatu qabla al-wawi fil mu'talati bil alifi wa dhamma ma qablaha fi ghairihi kama yushahidu fi amsilatil qismil khamis. Nah, ini sudah tadi. Selanjutnya wa annal af'alah, dan fiil-fiil allati akhiruha ya'un, yang huruf terakhirnya itu adalah ya, awawun atau wawu,
la yahdusu fiha taghyir indal isnadi ila ta'i. Tidak mengalami perubahan ketika disandarkan kepada ta, wa na, wa alif, wa aliful isnain, wa nunun niswah. Nah, tidak ada perubahan ya untuk fi'il madi yang huruf ilatnya itu berupa ya atau wawu. Maka itu ketika dimasuki oleh ta atau na atau aliful isnain atau nunun niswah tidak ada perubahan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia baru berubah itu ketika dimasuki oleh wawul jamaah saja. Tetapi kalau dimasuki oleh ta, na, aliful isnain dan nun itu tidak ada perubahan sama sekali. Artinya huruf ilatnya juga masih tetap ya. Wa annal af'ala as-sulasiyah allati akhiruha alifun mislu da'a. Tetapi kalau fiil-fiil sulasi yang akhirnya itu adalah alif seperti da'a dan ala, wa madha dan qadha, turaddul alifu fiha ila asliha. Maka dibalik atau dikembalikan alifnya itu kepada asalnya. Indal isnadi ila ta'i. Ketika disandarkan kepada ta, au na atau na, au aliful isnain atau aliful isnain, au ninin niswah atau nunun niswah. Nah, pamarrotan tuqallibu wawan, kadang-kadang dia itu dibalik jadi wawu, kama fi da'a, seperti pada contoh da'a, wa marratan tuqallibu ya'an, dan kadang-kadang dibalik jadi ya, kama fi madha, seperti pada fi'il madi madha. Wa annal af'ala az-zaidata, adapun fi'il-fi'il yang zaidah ala salasati ahrufin, artinya yang lebih dari 3 huruf, wa akhiruha alifun, dan akhirnya itu adalah alif, nuqallibu alifuha ya'un. Tuqallibu alifuha ya'un. Dibalik alifnya itu menjadi ya, ya'an ya. Daiman selama-lamanya. Indal isnadi ila dhamairis sabiq. Ketika disandarkan kepada dhamir-dhamir tadi. Ya, begitu ya. Nah, di sini mari kita kembali ke contoh ya biar lebih jelas. Kata da'a ini ketika dimasuki oleh ta, maka dia ini huruf alifnya ini kan alif da'a asalnya, maka huruf terakhirnya di sini adalah alif. Tapi kalau dia disambung dengan ta, dengan na, dengan aliful isnain atau dengan nunun niswah, maka dia ini berubah menjadi wawu ke huruf aslinya. Kenapa dirubah jadi wawu? Karena kalau kita rubah da'a ini jadi fi'il mudhari, ya da'u. Nah, di situ cocoknya dengan huruf wawu. Sehingga ketika dimasuki oleh 4 dhamir barizah ini, maka dia huruf wawunya itu ditampakkan menjadi da'autu, da'a menjadi da'autu, da'auna, da'awa dan da'auna. Gitu ya. Begitu juga lapas madho. Nah, madho, kalau madho ini dia ditampakkan huruf ya-nya karena kalau fi'il mudhari'nya ini adalah yamdi, jadi huruf ya terakhirnya. Sehingga di sini berubah dia ditambahkan atau ditampilkan huruf ya-nya. Itu menjadi madho menjadi madhaitu, qadha menjadi qadhaitu. Begitu ya. Nah, mari kita lihat qawaidnya ya. Al-qawaidu. Kaidah-kaidah. Idza usnidal madi an-naqisu ila wawil jamaati. Apabila disandarkan fi'il madi naqis kepada wawu jamaah, huzifa harful illati, maka dihapus huruf illatnya, wa baqiyatil fathatu qoblal wawi, dan tetap fathah sebelum wawu iza kanal mahzufu alifan, apabila yang dibuang dari huruf illatnya itu berupa alif. Wa dumma ma qablaha iza lam yakun alifan. Tetapi kalau yang dibuang itu bukan berupa alif, maka dia didomahkan sebelum alifnya itu didomahkan. Selanjutnya kaidah yang kedua, iza kana akhirul madi an-naqisi ya'an. Apabila akhir fi'il madi naqis itu adalah ya, awawan atau wawu, wa usnida ila ghairil wawi, kemudian dia disandarkan kepada selain wawu, minad dhamairi al-barizati, daripada dhamir-dhamir barizah, fa innahu la yahdusu fihi taghyir, maka tidak mengalami perubahan. Jadi fi'il-fi'il naqis yang dari huruf ilatnya itu iya atau wawu itu tidak mengalami perubahan. Misalnya tadi khosyia ya, itu tidak mengalami perubahan. Kita masukkan ta misalnya menjadi khosyitu, artinya huruf ilatnya itu tidak hilang itu. Atau sarwa menjadi sarutu, nah, tidak hilang. Hanya saja dia berubah itu ketika dimasuki oleh wawu jamaah saja ya. Nah, selanjutnya kita kaidah yang nomor 3 ini.
Iza kana akhirul madi, apabila akhir fi'il madi an-naqis yang nakis, alifan itu adalah alif, wa usnida ila ghairil wawi dan disandarkan kepada selain dari wawul jamaah berarti tu, na, aliful isnain dan ya muannas dan mukhatabah atau yaun niswah nunun niswah min dhamair rafi al barizah daripada dhamir-dhamir rafa al barizah fa in kana sulasiyan ruddatil alifu ila asliha. Kalau dia adalah fiil sulasi maka dikembalikan alifnya itu kepada aslinya. Ya seperti da'a kalau dimasukkan ta da'autu. Berarti di situ huruf aslinya itu ada wawunya. Ya da'a menjadi da'autu. Kalau qada menjadi qadaitu. Berarti di situ huruf aslinya ada ya. Wa in zada ala salasatin, tetapi kalau dia itu adalah fiil yang lebih dari 3 huruf, qulibatil alifu ya'an. Maka dibalik huruf alifnya itu menjadi huruf ya. Seperti istada'a kalau disambung dengan tu menjadi istada'aitu. Nah, semuanya dibalik menjadi huruf ya. Huruf alifnya itu istada'a, di situ kan huruf terakhirnya adalah alif ya. Tapi ketika masuk tu menjadi istada'aitu. Huruf alifnya itu dirubah menjadi huruf ya. Sama dengan i'tala. Nah, kalau kita tambahkan tu menjadi i'talaitu ya, bukan i'talautu atau i'talitu, bukan. Tapi atau i'talatu bukan, tapi i'talaitu. Nah, huruf alifnya itu dirubahnya itu menjadi huruf ya. Begitu ya. Untuk fiil yang lebih dari 3 huruf ini. Untuk fiil yang lebih dari 3 huruf bisa 4, 5 dan 6 ya. Atau fiil rubai, khumasi dan sudasi. Nah, demikian pembahasan tentang fiil-fiil naqis ketika dia disandarkan kepada domir rofa al-barizah. Jadi banyak terjadi perubahan ketika dimasuki oleh wawul jamaah. Dan beberapa ada yang ditampilkan lagi huruf aslinya seperti da'a dan ala ketika dimasuk itu menjadi da'autu atau madaitu. Nah, ada yang huruf alifnya dibalik menjadi huruf ya seperti kata madha menjadi madaitu atau istada'a menjadi istada'aitu. Begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dapat dipahami. Silahkan diulang-ulang bila perlu dicatat materi ini karena cukup ruwet ya, cukup rumit pembahasannya dan ini perlu dicatat kaidahnya kemudian dihafalkan agar ingatan kita tentang fiil madhi nakis ketika disambung dengan dhamir rafa mutaharik ini bisa kuat atau dhamir rafa al-barizah ini bisa kuat ya. Dan ini harus sering-sering dilatih ya contohnya itu. Jadi silahkan cari fiil-fiil nakis ya, fiil-fiil nakis kemudian timbang dia dengan cara contoh yang 5 tadi ini. Itu cari fiil yang mirip dengan khosyah, yang mirip dengan sarwa, mirip dengan da'a, kemudian di tasrif ya, ditasrif dengan dimasukkan tu, na, aliful isnain, nunun niswah atau wawul jamaah. Bagaimana jadinya begitu? Ini untuk melancarkan kita dalam mengetahui perubahan kondisi dari fiil-fiil nakis tersebut ketika dia itu dimasuki oleh dhamir rafa al-barizah. Semoga dapat dipahami. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.